Selamat malam Sobat Misterius, apa kabarnya malam hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat semua, bisa nonton kita lagi ya kan. Malam hari ini kita berkumpul di tempat yang berbeda. Nah, ada alasan apa ini? Kumpulnya di sini biasanya di tempat yang ini ya, rumah tua itu ya. Sekarang di sini. Ini rumah tua juga sebetulnya. Iya. Tapi ya beginilah keadaannya. Fungsinya berbeda ya. Fungsinya berbeda. Oke, jadi sebenarnya kita pindah tempat itu karena ada kaitannya dengan cerita yang bakal kita ulas, yang bakal kita bahas. Jadi ada yang ngirim cerita itu menceritakan tentang keangkeran atau kegaiban yang sebenarnya ada di wilayah kita syuting. Biasanya. Makanya kita fungsi ke sini. Biar nanti kalau kita bahas itu mereka nggak dengar dan nggak datang ya kan. Soalnya bapaknya lagi meriang, jadi kalau suruh backup itu nanti tambah meriang gitu ya. Oke, jadi kita mau dengerin dulu cerita dari narasumber kita yang sebenarnya dia mau hadir tamu. Sehingga dia hanya mengirim cerita melalui suara. Kita dengerin dulu ya. Tamu ya. Cerita yang pertama sebenarnya mau sharing di dekat-dekat rumah saja, karena emang rumahnya banyak lokasi uji nyali. Kebanyakan orang bilang emang agak serem lewat di jalan tersebut. Nah, pas aku kecil pernah sesekali main lewat rumah yang besar banget, dan itu jadi tempat uji nyali, masuk di salah satu stasiun TV. Itu di situ rumahnya cukup besar, dan konon katanya di situ isinya barang-barang mewah dulu ya waktu aku kecil. Sampai ada cerita kalau ada maling yang mau ngerampok rumah itu tapi nggak bisa kembali lagi ya, nggak tahu tuh kenapa ya, mungkin karena lupa peta ya. Nah, cerita yang kedua itu waktu jalan-jalan sore sama teman-teman, padahal udah dibilangin jangan lewat rumah itu, padahal kita kan naik sepeda. Terus habis itu sebenarnya bukan aku yang lihat tapi temanku yang lihat ada cewek Belanda kayaknya, aku lupa ceritanya, tapi karena itu kejadiannya sama aku di situ tapi aku nggak lihat, dan kebetulan bukan aku yang didadahin, karena habis itu teman aku didadahin sama si wanita tersebut ya. Aku nggak tahu sih namanya siapa, bentuknya kayak gimana karena aku nggak mau lihat ya. Nah, didadahi terus temanku juga dada, terus aku bilang, loh apa kowe kok dada kilo ana mbak-mbak ning omah kowe. Ya karena waktu itu masih anak kecil, jadi ya wes lah, berlalu aja. Habis itu kita balik lah ke rumah. Terus habis itu sampai rumah ya wes biasa wae, tapi ternyata temanku badannya panas, mungkin itu yang dinamakan sawan ya. Tapi sebenarnya kalau kata bapakku yang lebih menyeramkan itu adalah rumah sebelahnya rumah yang isinya truk apa namanya, truk mogok. Biasanya itu adalah truk korban kecelakaan juga. Nah, banyak banget hal yang aneh di rumah tersebut. Sekarang juga masih beroperasi rumah tersebut dan juga masih dibuat untuk tempat truk, tapi nggak seangker dulu, karena kalau dulu itu banyak banget hal aneh tuh, hal mistis ya. Ini yang diceritain bapakku sih, ada yang mesti kelihatan adalah mukanya hancur gitu-gitu. Terus habis itu ada penampakan yang kayak orang-orang kecelakaan lagi naik di truk tersebut gitu. Sebenarnya yang paling ngeri emang daerah situ. Nah, habis itu kan
Di daerah situ tuh ada rumah besar, terus ada rumah yang isinya truk-truk, yang depannya itu kan rumah paranormal. Jadi tuh kayak daerah itu tuh emang agak serem aja gitu. Nah, sebelum itu ada gang kecil banget di tengah gang besar sama gang besar. Gang kecil itu tuh juga lagi sedikit menyeramkan juga karena minim penerangan. Waktu itu sih belum ada perusahaan atau CV yang ngontrak di situ. Jadi situ benar-benar sepi banget, bahkan sampai banyak orang yang nggak berani lewat situ kalau malam-malam, bahkan sore hari juga nggak berani kalau apalagi hujan. Emang dulu sih ngomongnya ada yang diperkosa dan dibunuh di situ dulu katanya. Terus ada yang gantung diri juga di daerah tersebut dulu katanya ya, tapi aku juga nggak tahu. Tapi emang banyak mitos-mitos yang tersebar di daerahku. Tapi yang beberapa pernah ku alami sendiri itu sebenarnya di gangku, di gang masuk rumahku, sebenarnya yang kayak perbukitan itu. Aku tidak perlu menyebutkan namanya di mana nanti malah jadi lokasi uji nyali. Nah, waktu waktu pulang kerja, ya mau menjelang maghrib lah ya, menjelang maghrib itu aku waktu itu sih belum ada Gojek sama Grab, masih naik angkot. Jadi turunnya benar-benar di depan gang. Perjalanan gang ke rumah ya nggak jauh sih, paling cuman 2 menit ngesot ya. Tapi naiknya capek banget. Nah, ketika perjalanan itu kan udah habis maghrib apa mau maghrib ya, aku lupa. Terus habis itu di jalan, daripada karena itu posisi habis hujan dan itu sendirian aku jalan, dan nggak tahu kenapa penerangan agak minim waktu saat itu dan suasana itu lagi sepi. Aku jalan biasalah, kalau misalkan jalan daripada gabut main media sosial gitu, main lihat-lihat Instagram sambil jalan. Nah, pas pertama kali jalan aku lihat oh nggak ada orang, terus aku main lagi sambil jalan. Tiba-tiba ketika aku sadar, aku matiin HP ku, ada nenek-nenek di depanku. Terus aku kaget karena mau nabrak. Nah, habis itu aku sempat monggo mbah tuh. Terus aku agak sedikit berpindah tempat, terus habis itu jalan lagi, mbak juga jalan. Ternyata kok aku ngerasa beberapa detik kok ada yang aneh. Coba aku lihat, ternyata mbahnya melayang masuk ke pohon. Agak shock ya, karena itu kayak pertama kali melihat langsung tragedi mbah-mbah melayang masuk ke pohon ya. Itu aku pulang, terus habis itu karena agak sedikit ketakutan dan nggak bisa ngomong, sampai bapakku bilang, loh kamu kenapa, nggak bisa ngomong. Terus akhirnya dikasih air doa, terus aku bisa tenang. Tidak akan expect kalau misalkan ada mbah-mbah melayang itu. Sebenarnya banyak urban legend atau cerita yang ada di sekitar daerahku, dari mulai orang gantung diri, terus yang terakhir ini beberapa minggu belakangan kalau nggak salah ada pemulung yang biasanya itu ada pohon asem. Nah, biasanya dia berteduh di situ, udah kenal sama orang sekitar juga ya, cukup terkenal juga, dan dia menghembuskan nafas terakhirnya juga di pohon asem itu. Tapi karena ada tetanggaku yang nggak tahu kalau dia meninggal, ada satu momen dimana ini kejadiannya 3 minggu yang lalu atau 4 minggu yang lalu, aku lupa. Dia itu diminta nganterin si bapak ini ke pohon asam itu karena barang-barang mulungnya ada di situ. Nah, terus habis itu dia anterin karena, yuk om,
ya wes biasane piye ngono. Terus habis itu dia cerita sama ibunya, aku mau bareng ngeterke om iki ngono gitu kan. Lah ibunya bilang, loh kuwi kan kayak entes wingi meninggal ning pohon asem kuwi, deknen turu tapi rak tangi-tangi, dan ternyata sudah ditemukan keadaan meninggal dunia. Itu juga di daerahku juga. Paling fenomenal waktu itu adalah di lapangan badminton dekat daerah juga di kelurahan, ada satu lapangan yang disewain. Nah habis itu pada main badminton sampai jam 12 malam nggak kerasa. Tiba-tiba ada satu momen di mana mereka melihat ke pohon. Di situ ada pohon besar di kelurahan. Nah di situ kok ada cewek jam segini ngapain. Terus tiba-tiba ceweknya mabur di atas pohon dan ketawa. Langsunglah mereka bubar gerak jalan gitu sih. Terus ini yang masih di daerahku juga yang terakhir itu ada tetanggaku yang dia katanya kesurupan bayi. Menurutku agak kurang masuk akal ya, tapi kesurupan bayi kia membuatnya nggak bisa apa-apa, dia nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, nggak lumpuh dan sebagainya. Terus katanya dokter juga nggak ada penyakit apa-apa, dia itu kalau nggak salah pemain apa ya yang kayak jaranan tradisional atau apa gitu. Nah terus habis itu setelah kesurupan itu nggak bisa karena kan kalau orang pintar katanya bilang ya, karena bayi kan nggak bisa diajak komunikasi, jadi bingung mau mintanya apa, jadi nggak mau keluar kayak gitu. Nah terus habis itu akhirnya orangnya juga sudah meninggal juga. Itu terjadi beberapa bulan yang lalu di daerah yang sama. Tetanggaku pulang sholat maghrib, dia lihat permen sugus besar sekali di loteng sebelah rumahku. Dan dia udah 2 kali. Yang pertama itu permen sugusnya agak lusuh tapi dia nggak lihat wajahnya. Terus yang kedua itu mukanya rata, jadi dia trauma lewat situ pada kalau mau ke masjid. Oke, kita sudah mendengarkan cerita ya tadi dari Mbak Tika namanya. Nah, Mbak Tika ini domisilinya itu di dekat tempat kita syuting biasanya. Iya. Jadi ketika dia cerita hal yang angker yang berada di sekitar tempatnya, dia sampaikan ini ngirim suara ini. Ada beberapa poin yang saya catat di Om Fendi. Ini bisa jadi pembahasan kita bersama. Jadi tentang lokasi uji nyali. Itu ada rumah besar yang sering dijadikan tempat uji nyali. Ada maling yang datang ke sana itu kembali lagi. Jadi dia nggak bisa keluar tadi kata. Jadi bolak-balik terus ya. Itu kenapa Om Fendi? Apakah ada efek apa ya? Dari penjaga situ. Penjaga situ. Penjaga dalam arti yang bukan penjaga. Iya, maksudnya penjaga gaib. Karena ada anak-anak iya yang datang ke situ jalan terus di ini apa namanya dipanggil Tony Belanda. Besoknya dia meriang. Nah, apakah itu tanda bahwa itu ada aktor dan lain sebagainya, dan maling yang harus bisa keluar? Mungkin tanggapan dari Pak Fendi atau ada pengalaman dari teman-teman silakan di-share. Kita untuk menanggapi dari sahabat turis kita yang mengirim pesan di lokasi yang biasanya kita untuk syuting tiap Jumat, minggunya di situ. Jadi salah satunya tadi yang kita dapatkan itu poinnya itu seorang maling berarti ya, maling yang mau maling ke rumah tersebut akhirnya tidak bisa keluar.
Itu bisa berbagai penyebab. Ya. Jadi penyebabnya satu, memang rumah itu memang kalau di cara orang Jawa dipagari Hmm. di oleh penghuninya, mungkin dari leluhurnya atau memang itu yang masih menghuni. Kalau memang rumah itu masih dihuni, jadi memang itu untuk jaga-jaga. Jadi memang itu satu. Kedua juga karena usilnya penghuni rumah tersebut. Itu kan tadi disampaikan juga ada noni-noni Belanda kan ya. Itu kalau saya flashbacknya itu tidak hanya noni-noni Belanda yang ada di situ. Jadi kalau bayangan saya itu kita kan mendengarkan cerita itu tidak hanya hari ini, kemarin juga kita mendengarkan, mungkin kita waktu di rumah masing-masing mendengarkan ceritanya tersebut ya. Kalau saya melihat itu ada seorang prajurit yang pakai baju seragam Belanda Di rumah itu. di rumah itu. Oh, tentara berarti ya? Ya, dia komplit pakai seragamnya, komplit pakai senjata, dan itu yang malah yang paling usil, paling usil. Berarti bukan noni-noni Belanda tadi? Bukan. Kalau noni-noninya Belanda itu bukan yang menyebabkan itu namanya apa namanya? Maling itu tidak keluar. Makanya itu ada berapa faktor. Cuma yang paling usil itu tadi, prajurit yang pakai seragam komplit, ada senjata, pakai topi. Nah, itu paling usil. Dia letaknya posisinya itu di depan gerbang. Oh, itu sengaja dipasang di situ atau memang dia sebenarnya? Dia kalau flashbacknya saya itu dulu dia pengawalnya noni itu. Berarti yang punya rumah sekarang itu sebenarnya nggak ada maksud naruh mereka-mereka itu di situ. Karena memang udah tempatnya mereka di situ. Itu memang dulu rumah itu memang kalau saya flashbacknya lihat itu Bangunan kuno ya. Bangunan kuno. Juga yang pemiliknya itu kan dulu seorang Belanda, pemiliknya pertama kali. Dan noninya itu juga meninggalnya di situ. Dan sebenarnya ini apa namanya rumah tersebut itu kan tadi dari ceritanya itu sering didatangi pencuri. Berarti kan otomatis dia itu rumahnya menyimpan banyak benda atau barang-barang yang mahal. Sehingga banyak pencuri datang ke situ, dan ya tadi ketika pencuri masuk situ dia nggak bisa keluar. Jadi bukan barang mahal juga. Apa tuh? Barang goibnya itu yang banyak. Oh. Contohnya bisa kayak apa? Kalau orang ini sebenarnya ada batu juga di situ, ada batu, ada bentuk bukan keris kayak mata tombak itu ada. Dan orang yang sering yang tidak keluar itu ya yang itu bukan mencuri barang itu, yang barang kayak gini kita cukup enggak, barang gaibnya yang sering tidak bisa keluar. Dia karena punya niat ingin mengambil barang-barang seperti Jadi kayak pusaka gitu ya. Jadi kayak barang noni-noninya dulu itu ada yang barang tapi kuno. yang tidak itu sering tidak bisa keluarnya. Barang kuno yang tidak berwujud, ya. Yang nggak sembarang orang tahu. Mungkin waktu dulu itu barangnya wujud. Dulu waktu masih mungkin juga sudah maksudnya dimakamkan bersama dengan noninya atau mungkin itu. Tapi bisa juga oh ya, maksudnya ketika kita misalnya dulu ada barang bagus gitu, terus barangnya itu dipendem atau di apa ya, tanam, itu setelah terkubur sekian lama itu biasanya itu akan menjadi haknya dari penjaga situ. Ya, penghuni. Dan ketika mau ngambil pasti akan ada usaha untuk ini kan mendapatkannya. Mungkin bertaruh atau dengan syarat-syarat kurusnya, ada syarat-syaratnya juga, mungkin tidak serta-merta kita bertarung, kadang harusnya pakai syarat ini, pakai ini, pakai ritual gini. Nah, itu yang tidak bisa keluar ya ternyata ya. Ya, sering yang tidak bisa keluar itu. Nah itu rumahnya masih ada dan dulu pernah dijadikan sebagai
lokasi uji nyali. Uji nyali nyali salah satu stasiun televisi swasta. sampai menarik apa namanya maksudnya sampai menarik perhatian dari stasiun televisi nasional kan berarti kan terkena antar kan berarti ya. Oke. Dan ada juga tempat penyimpanan truk korban laka kecelakaan. Dan di situ sering terlihat orang yang mukanya hancur, terus penampakan lain. Nah, apakah sebenarnya ketika ada tempat yang digunakan untuk menyimpan benda-benda bekas kecelakaan itu bisa membuat lokasi jadi angker, dingin, Bisa jadi. itu mengaruh gimana? Jadi gini, kalau lokasi kayak gini aja, kalau orang Jawa kan mengenal kuburan ya, kuburan ya, makam itu kan tempat orang dimakamkan, orang meninggal yang dimakamkan. Itu jasadnya di situ. Ada juga yang gini, dia kecelakaan. Cuma dia waktu kecelakaan itu mungkin ada faktor, mungkin waktu itu masih sedih atau punya apa yang belum kesampaian. Jadi, waktu mau pulang memang mau pulang, tapi mau pulang itu mau pengen ketemu orang tuanya, hanya tapi tidak kesampaian, tapi dengan kecelakaan itu. Dan seringnya itu kalau tempat-tempat seperti itu untuk baik kayak di kepolisian itu kan BB ya, barang bukti, tempat penyimpanan barang bukti. Kalau di truk itu mereka masih tetap di situ sebenarnya. Karena yang terakhir mereka gunakan kan barangnya itu. Jadi sering dia menampakkan mungkin megang stay. Jadi tadi bilang mukanya hancur. Iya. Mukanya hancur. Hancur. Nah, apalagi secara tidak langsung tempat itu mendukung. Maksudnya mendukung? Mendukung gini, posisi tempat itu tidak dirawat, gelap, ini. Tapi ya memang sebenarnya sopo yang gelem merawat tempat seperti itu, guys, paling ya dibiarkan kan gitu kan. Selama tidak ada yang nebus ya udah kan gitu. Nah, itu kan menambah. Nah, tapi ketika orang kecelakaan nih ya, kemarin kan sempat episode beberapa kemarin kita sempat bahas Ya. tentang kecelakaan. Itu sebenarnya tuh arwahnya itu tuh ada di mana? Maksudnya apakah dia pulang, ataukah dia berada di lokasi kecelakaan seterusnya, ataukah dia berada di tempat itu tadi Tempat penyimpanan penyimpanan barang bukti. Jadi kalau tidak salah mendengar atau tidak salah membaca ya saya, kalau di dalam Al-Quran nanti kan kita dipertemukannya semua digembulkan di waktu hari kiamat. Tuh. Jadi selama sebelum hari kiamat kan memang mungkin kayak kita ada kemarin juga ada perjanjian, aku pengen ketemu wong tuaku, kasih dulu jalan, dia kan diberikan melihat orang tuanya atau dengan orang tersebut yang pengen ditinggali pesan itu mendengar suaranya lewat mimpi atau itu. Tapi kalau yang saya tahu yaitu tadi, kalau menurut agama Islam itu tadi nanti kita dipertemukan semua itu nanti di hari kiamat. Jadi selama kalau mungkin pengertiannya mungkin selama ini yo itu masih di alam ya ini. Nah, tapi maksudnya mereka bisa ini ya, bisa berpindah, bisa juga terjebak di tempat. Ya. Tempat yang. Iya. Karena mereka kan ada yang ibaratnya gini, kayak kecelakaan itu kan mati dipaksa. Belum mungkin takdirnya seperti itu, tapi mengalir itu kan dia belum waktunya, terus dibunuh. Dibunuh kan memang belum waktunya sebenarnya. Memang takdirnya dia matinya dibunuh. Jadi kan kalau menurut itu kan dipaksa, terus bunuh diri, apalagi bunuh diri kan memang dia kan belum waktunya. Ya, susah. Susah. Jadi apalagi bunuh diri pasti orang bunuh diri itu posisinya itu mesti dalam waktu satu penyesalan. Kedua pasti ada masalah.
Iya. itu orang bunuh diri. Mungkin gini, kita ngomongin bunuh diri sebentar ya. Jadi mungkin ketika seorang hidup di dunia ini, dia merasa banyak masalah, banyak tekanan, stres, terus tertekan, Putus asa. dia putus asa, dia menganggap bahwa Meninggal mati itu Solusi. mungkin dengan cara ini selesai masalahnya. Padahal Sebenarnya malah nambah masalah. tambah masalah. Jadi Nah. jangan coba-coba. Kalau punya masalah nanti cerita ya, Iya. atau cari apa namanya. Kalau punya masalah, ceritalah ke temanmu. Temanmu akan menambah masalah. Teman model apa ya? Ya cuma kadang kan kalau di ajaran Islam ya, kalau di ajaran Islam kan itu yang manipulasi itu kan itu jin, ya kan. Jadi Kata-kata itu ya. nah, Kata itu yang memanipulasi nah, adalah makanya, jin. makanya Makanya jin bukan jin sih ya. Jin itu celana. kalau di ajaran Islam, jadi orang meninggal kemudian membo ibaratnya. Itu kalau di ajaran Islam kan itu jin. Membo itu menyerupai. Bahasa Indonesia Menyerupai. Orang yang udah meninggal. Ya. Kebanyakan sama Abu Thalib. Jadi kalau di ajaran Islam itu kerjanya jin. Tapi beda lagi kalau kita lihat pakai ilmu kejawen atau apa, itu beda-beda. Ya kita menghargai semua, itu memang kita punya keyakinan sendiri-sendiri. Kita beragam sih ya. Jadi monggo yang bisa kita ambil nilai positifnya saja. Jadi yang Anda kepercayaan mana monggo. Gitu. Ya, tadi kan kita ngomongin soal tempat rumah besar yang sempat dijadikan sebagai uji nyali karena di keluarga non Belanda, dan ternyata Bapak ini benar tadi bukan cuma non Belanda, ada juga prajurit Belanda yang memang waktu dulunya jadi bodyguard. Ya. Mungkin pengawalnya si Noni itu ada kemungkinan. Ya. Dan di situ ternyata ada barang-barang berharga yang bukan cuma barang nyata, tapi barang goibnya juga. Makanya di situ sering jadi sasaran. Ya, cukup rawan ya. Yang mengatakan kalau ada tempat penyimpanan barang laka kecelakaan juga, itu bisa menyebabkan keangkeran nambah ya. Tadi kan mati belum saatnya dipaksa, itu penasaran awalnya. Ya. Oke, kemudian lanjut lagi ke poin kedua tadi. Mbak Tika juga menceritakan tentang hantu yang bentuknya nenek-nenek. Ya, jadi dia pulang kerja itu jam maghrib atau mungkin hampir maghrib. Nah, posisi rumahnya itu dia dari jalan raya, dia harus jalan dulu naik jalan yang nggak terlalu besar sih ya. Nah itu habis hujan. Dan ketika dia jalan menuju ke rumahnya, dia berpapasan dengan nenek-nenek. Nah, nenek-neneknya itu ketika sudah di belakang gitu kan, dia nengok lagi nenek-neneknya itu terbang masuk ke pohon. Nah ini gimana jelasnya? Itu nenek-nenek beneran apa nenek-nenekan? Nenek-nenekan. Jadi memang di pohon itu ada penghuninya. Kita sempat ngerekam itu dulu. Iya. Nah, Itu yang naik-an sempat jalan raya. waktu yang agak nanjak ini tuh. Sempat kemarin waktu itu kan kita nunggu itu kan kita Mas Denny itu ngerekam pakai kamera itu sempat menangkap frekuensi yang tidak lazim ya, tidak biasa. Itu salah satunya di situ memang. Dan di situ ada dua sebenarnya, perempuan semua. Dan yang paling tinggi itu yang nenek itu tadi. Paling tinggi Paling tinggi itu maksudnya? Paling tinggi
tingkatannya. Oh. Di situ Paling senior kalau maksudnya. di situ paling tinggi. Jadi Hmm. ada 3, yang satu kerekam Mas Denny itu kerekam, masih ada 2 lagi, yang salah satunya nenek. Oh. Nenek itu tadi. Hmm. Yang perempuan yang kedua itu posisi pas di tengah-tengah pohon itu. Hmm. Makanya kadang kan kita kalau lewat itu posisi di tengah itu kesannya udah beda, Mm-mm. ya kan? Jadi posisi pohon itu. Kalau nenek-neneknya itu pas persis di pohonnya persis. Dan itu jahil. Memang. Kiri kanan. Kanannya itu jadi. Mohon kiri toh. Kiri. Kalau dari jalan raya berarti kanan. Hmm. Kalau turun dari kiri. Jailnya gimana jailnya? Apakah pernah ada kejadian lain? Pernah. Dia seringnya gini. Seringnya menampakkan sama kawi. Mengikut kawi. Kalau pas kita pulang itu? Ring. Ring. Itu neneknya sejenis apa sih? Maksudnya apa penasaran? Jin atau Itu udah lama banget itu. Udah lama. Mungkin kalau di ibaratnya sebangsa jin. Karena di situ tuh gak ada cahaya juga ya. Benar-benar Dan gelap. seringnya kalau dipasang lampu, kalau posisi di situ dulu kalau nggak salah itu pernah mau dipasang lampu. Mati. Seringnya Tidak pernah bisa nyala lama. Kalaupun menyala pasti Paling- cuma paling nggak lama. seminggu atau ini mati. Karena dia sukanya yang gelap. Ya. Ya. tapi ya Saya. kenapa ya makhluk seperti itu suka berteman di pohon? Iya. Frekuensinya lebih cocok dengan dia kalau pohon. Dia lebih adem di situ. Pohon. Oh, Hangop. Aku ya hangop. ya. Jadi ada tempat kita syuting ternyata banyak juga ya guys ya. Tapi karena kita Pemberani. pemberani antara pemberani Menganggap nekat mereka tidak atau Tidak punya takut. kita memang ya beginilah kita miskom. Oke, berikutnya ya. Di lokasi situ ada pohon asem dan ada pemulungnya. Pemulungnya itu meninggal di bawah pohon itu. Suatu hari ada orang Yang belum tahu kalau pemulung itu meninggal, terus boncengin ketika ternyata pemulungnya sudah ya. Nah, apakah bisa arwah seseorang terus jalan-jalan terus dia menampakkan diri pada orang lain terus dia bonceng itu Bisa. bisa? Oh. Jadi kayak kemarin yang kita kan pernah bahas juga itu masalah itu semua. Jadi itu orang itu meninggal, entah itu kecelakaan atau gimana, kadang arwahnya sudah sampai rumah duluan. Dasarnya masih di tempat TKP ini, rohnya sudah sampai di rumah. Dan orang yang di rumah itu tidak tahu kalau dia sudah meninggal. Nggak nyadar ya? Nggak nyadar. Pokoknya mungkin kayak udah dulu kan apa bareng. Mungkin jawabnya hanya satu kecap atau dua kecap. Aku bartibo, aku berbisa itu kan gitu tok. Nah, itu mungkin masuk ke kamar atau gimana. baru disusul jenazahnya. Baru selang berapa waktu baru disusul. Mungkin seperti itu juga, itu kan mungkin juga waktu untuk pemulungnya itu saya belum flashback lebih dalam ya. Cuma kayak pemulungnya itu kan mungkin ingin memberitahu orang-orang yang pernah Sering boncengin dia juga kan. Jadi dia tuh sehari-hari di situ. Ya. Pulang perginya ya di bangkuan itu. Nah, kalau istirahat di situ kan gitu. Terus dia meninggalnya di situ. Nah, orang-orang nggak tahu nih, tapi ada satu orang ini yang nggak tahu bahwa dia meninggal. Nah, dia ketemu di jalan nih, nggak boncengin terus orang-orang lain bilang loh, kan Terus meninggal kemarin kan gitu. Jadi, dia kan pengen memberitahu orang tersebut mungkin karena mungkin sering berinteraksi tiap harinya berinteraksi kan seperti itu juga.
Kan ada pengalaman gitu juga nggak sih, kayak artis atau ya pengalaman Aku awal gitu? aku kalau mengalami langsung tidak pernah karena aku otaknya sedikit tumpul ya dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi aku kemarin habis baca di TikTok itu ada pemandi jenazah. Pemandi jenazah, dia sama ibunya sama-sama memandikan jenazah. Cuman ibunya berangkat dulu ke rumah sakit, terus si anaknya nyusul ke rumah sakit. Terus dia bingung kamar jenazahnya itu di mana. Dia tanya, anaknya mau nyusul ibunya itu. Terus tanyalah sama seseorang. Cuman pas dilihat itu kok Mbak kok pucat. Tapi yang ditanya itu menunjukkan jalan gitu, menunjukkan. Terus pas sudah sampai itu ternyata yang nganter itu jenazahnya itu. Terus jenazahnya mbaknya yang nganter itu bilang tolong pelan-pelan ya, badannya sakit gimana gitu. Emang kalau orang meninggal itu mandiin harus pelan-pelan banget. Iya. Memang. Berarti dia pesan gitu. Pesan ke anaknya itu kan, jadi mandinya berdua sama mamahnya itu. Jadi kalau saya kan kadang sering melihat orang memandikan jenazah, karena kan mungkin setelah orang meninggal itu kulitnya itu lebih namanya apa ya, kayak sudah kayak lembek atau gimana, jadi apalagi kayak luka itu kan lebih gampang sobek gitu. Jadi memang kalau pas waktu memandikan jenazah itu memang kita pun pakai kainnya itu biasanya pakai kain yang agak halus, jadi mulai dari sampai itu harus bersih semua. Nah itu dikeringkan pakai itu juga. Jadi memang kalau saya melihat tidak ada yang memandikan jenazah dengan tergesa-gesa, tidak ada. Hati-hati, Iya. Jadi memang harus sembarang orang makanya yang memandikan ya. memang harus bersih, benar bersih. Malah di sekolahnya ada memandikan Oh ya. itu ya. Ada kan? Ada. Kamu kasih tahu, aku tanya. Kasih tahu. Aku kasih tahu malah ditanya. Iya sih. Karena kan tata caranya kan juga ada Ada urut-urutan beda-beda kadang. Mungkin kalau saya melihat kalau seringnya kan orang Islam ya, kalau orang Nasrani atau jarang tahu karena Tapi sama kok. kurang lebih Kalau- sama. Karena Mbak Putriku kan Katolik. Tahu. Sama ya, mungkin hanya untuk ininya. doanya Doanya dan Tapi untuk bacanya lukanya mungkin hampir sama. mungkin hampir sama. Walaupun ada perbedaan mungkin sedikit. sedikit. Berarti gimana itu? Kok ada orang yang udah meninggal menampakkan diri ke orang yang masih hidup? Kira-kira kenapa? Itu satu bisa dia ingin menyampaikan pesan. Satu itu juga karena dia mungkin karena waktu sebelum masa hidupnya dia pengen punya pesan terhadap orang yang masih hidup tersebut. Dan itu tidak semua. Ya. Dia pasti kan Itu ada kasus satu keluarga pun yang maunya satu keluarga ada 5 ini meninggal, 4 masih hidup. Di antara 4 ini belum tentu semua dilihatin, belum tentu. Kadang memang semua dilihatin, Pak, belum tentu. Dan mungkin yang sering mungkin entah itu kakaknya atau ibunya atau bapaknya. Tadi aku juga nonton cuplikan film di TikTok. Ceritanya tentang Algojo yang kan Algojo tugasnya emang membunuh ya. Keseruan apa yang bakal terjadi selanjutnya? Simak kelanjutan pembahasan kali ini pada episode selanjutnya di minggu depan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi tayangan selanjutnya.